Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Renungan pada pagi hari ini tentang evaluasi diri. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Satu hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan di akhir tahun ini? Salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi diri. Firman Tuhan hari ini mengatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kalimat memperhatikan hidup dengan seksama dapat dipahami sebagai suatu evaluasi terhadap hidup yang telah atau sedang dijalani, sehingga dapat memperbaiki diri dan menjalani hidup seturut dengan kehendaknya. Renungkanlah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai tujuan hidup yang benar? Selidikilah bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup di hadapan Allah, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, atau sekolah atau kuliah, bahkan di tengah masyarakat. Perhatikan pula bagaimana Bapak Ibu Saudara memelihara kesehatan, mengelola keuangan, pekerjaan, usaha, bahkan dalam pelayanan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui posisi kita saat ini. Di bagian mana kita sudah lebih baik, dalam hal apa yang masih kurang baik, dan adakah yang tidak baik. Dengan demikian kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipertahankan, diperbaiki, ataupun diperbaharui di masa yang akan datang. Untuk jemaat Efesus, Paulus berpesan agar mereka tetap memperhatikan bagaimana hidup mereka. Ini adalah sebuah pesan penting agar tidak lupa diri, jangan menyia-nyiakan waktu, dan agar bisa tetap bijaksana. Paulus melanjutkan di ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Jika hari-hari waktu itu adalah jahat, sekarang pun di zaman kita ini tidak ada bedanya, bukan? Malah mungkin lebih parah. Dosa mengintip dari segala aspek kehidupan kita sebagai manusia. Dalam hal hiburan, lingkungan di rumah, pekerjaan, pendidikan, dimanapun kita bisa setiap saat tersandung dalam dosa. Paulus menggambarkan celah masuknya dosa-dosa ini lewat 3 hal yang saling berhubungan. Dalam Efesus 2 ayat 1-3 disebutkan, yaitu dunia, kedagingan, dan iblis. Keterkaitan ketiga aspek ini bagaikan pusaran air yang bisa menyeret kita untuk masuk ke dalamnya jika kita tidak hati-hati. Yesus pun mengajarkan agar kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa-doa untuk mencegah masuknya pencobaan lewat kelemahan daging kita. Matius 26 ayat 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Sebenarnya bukan saja saat di akhir tahun kita mengevaluasi diri, tetapi seharusnya kita sering mengevaluasi diri agar membuat kita lebih awas dan waspada dari berbagai kejatuhan. Karena ada kalanya kita bisa terpeleset tanpa sadar. Selain evaluasi diri, yang perlu kita lakukan adalah tekunlah dalam doa dengan kerinduan kepada Tuhan. Biarkanlah Roh Tuhan bekerja dan memimpin langkah-langkah kita, sehingga kita bisa terhindar dari jebakan yang mengarah kepada maut.
akhir dari renungan saya ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa menjaga keberadaan diri kita agar kita tetap hidup bijaksana, bertumbuh lebih baik dari waktu ke waktu, dan tetap memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan menggunakan kesempatan mengevaluasi diri serta tekun dalam relasi kita dengan Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.